kasus kekerasan terhadap anak juga terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. Video CCTV kekerasan yang diduga terjadi di salah satu tempat penitipan anak atau daycare pun viral di media sosial. Sebuah tempat penitipan anak di kawasan Depok, Jawa Barat diduga menganiaya dua anak balita. Dalam rekaman CCTV yang beredar luas di media sosial, penganiayaan terjadi pada tanggal 10 Juni lalu. Anak MK yang saat itu sedang bersama anak lainnya di salah satu ruangan daycare terlihat menangis. Tak berselang lama, seseorang berinisial MI masuk ke ruangan. MK langsung memeluk kaki kiri MI sambil menangis histeris. Tanpa sebab pasti, MI langsung melakukan tindak kekerasan terhadap MK sampai bocah malang itu terjatuh. Selanjutnya pengasuh MI meninggalkan MK bersama satu bocah lainnya di ruang tersebut. Tak terima atas tindakan kekerasan yang dialami anaknya, orang tua korban pun melaporkan kejadian itu ke Polres Metro Depok. Berbekal rekaman CCTV beserta foto luka akibat kekerasan yang dialami oleh korban. Ibu korban RDU juga melaporkan kejadian ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam pelaporan itu, ibu korban telah menyertakan bukti seperti video dan foto kepada KPAI. Dalam keterangannya, usai sang anak mendapat kekerasan fisik, korban mengalami demam. Setelah kami tahu, orang tua tahu bahwa anak saya itu memar di bagian tubuhnya, itu kami konfirmasi ke pihak daycare dan mereka menyanggah. Mereka bilang katanya anak saya itu nggak ada jatuh, nggak ada diisengin sama temannya, nggak terbentur apapun gitu. Dan jadi kami sebagai orang tua ya positive thinking bahwa memang anak saya kemarin itu karena sakit, karena memang pada saat itu anak saya sedang demam. Jadi kami bawa anak saya ke pihak dokter dan dokter melakukan screening sampai ke cek lab tes darah, hasilnya semuanya bagus. Jadi dokter menyebutkan bahwa memar itu bukan dari demamnya, tapi memang ada benturan atau ada tekanan. Dari keterangan ibu RDU, anaknya baru 2 bulan dititipkan ke daycare yang berlokasi di Depok tersebut. Yang mendapat laporan sang anak mendapat kekerasan fisik dari satu guru didukung dengan bukti CCTV. Pemirsa, sungguh miris daycare atau tempat penitipan anak yang seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan, tapi malah melakukan kekerasan fisik terhadap anak didiknya. Yang menjadi sorotan, daycare ini merupakan milik dari influencer parenting. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan psikolog keluarga. Sudah ada Ibu Nurul Komariah. Selamat siang, Bu Nurul. Selamat siang. Baik, Bu Nurul. Ini kalau kita perhatikan sangat menyedihkan begitu ya, karena orang tua yang sudah mempercayakan menitipkan anaknya ke daycare sebagai tempat anak untuk bermain dan juga belajar, tapi malah gurunya ini melakukan tindak kekerasan fisik. Bagaimana kalau dari psikolog anak melihat kejadian seperti ini, Bu Nurul? Baik, tentunya kejadian ini sangat miris gitu ya, karena orang tua menitipkan anak kepada tempat penitipan atau daycare pasti dengan penuh pertimbangan. Apalagi daycare ini menjadi salah satu solusi bagi orang tua bekerja atau yang punya aktivitas yang padat sekali, sehingga bentuk tanggung jawabnya adalah menitipkan anak pada daycare. Tentunya ini menjadi peristiwa yang tidak nyaman, gitu ya, tidak menyenangkan bagi orang tua maupun anak. Bisa jadi sekarang yang terlihat adalah luka yang fisiknya begitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan anak ini memang perlu diobservasi terus-menerus karena khawatirnya apa yang terjadi pada anak ini terbawa sampai kemudian di perkembangan selanjutnya. Baik, sepertinya akan ada dampak begitu ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tapi kalau kita membahas terlebih dahulu dari pihak yang melakukan tindakan tersebut begitu, guru daycare ini seharusnya apakah perlu memiliki sertifikasi khusus begitu, Mbak Nurul? Lalu apakah menurut Anda juga ada perlu juga tes kejiwaan bagi para pendidik yang ada di daycare, Mbak Nurul? Oke, umumnya daycare atau tempat menitipkan anak ini memberikan beberapa persyaratan gitu ya sebelum para pengasuh ini menjadi pengasuh di tempatnya. Nah, banyak juga persyaratan misalnya latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman, ini biasanya dilakukan dan juga tes kejiwaan sangat dimungkinkan untuk dilakukan karena ini juga berkaitan dengan anak-anak. Nah, kemudian sebenarnya terjadi kekerasan seperti ini adalah situasi yang tidak terhindarkan gitu ya, karena tindak kekerasan ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, bahkan dalam situasi yang tampaknya aman.
Yang bisa dilakukan adalah pada para pemilik daycare gitu ya, memang melakukan screening awal sehingga apapun yang terjadi nanti di belakang gitu ya, kemudian misalnya ada peristiwa seperti ini, itu bisa diatasi dan setidaknya kita sudah melakukan pencegahan di awal. Dan memang sebenarnya para pengasuh ini juga ada sertifikasinya gitu. Baik, kalau kita berbicara tadi seperti yang Mbak Nur sampaikan adalah pemilik daycare, artinya terutama kalau kita lihat adalah pemiliknya adalah influencer parenting. Mbak Nurul, apakah terjadi ataupun ada indikasi bahwa adanya kelalaian begitu sehingga untuk kemudian lolos begitu dari pengasuhnya melakukan tindakan seperti itu? Kalau misalnya saya lihat beberapa slide gitu ya videonya, sebenarnya kan itu tidak terjadi pada satu anak ya. Ada beberapa tempat yang sempat di-shoot oleh CCTV. Kembali lagi bahwa kekerasan ini sebenarnya terjadi pada orang yang dianggap tidak berdaya atau yang lemah oleh si orang yang merasa punya kuasa atau merasa itu zonanya gitu ya. Sehingga meskipun ada CCTV, udah nggak kepikiran gitu. Yang penting ya dia sedang mau melakukan itu aja. Alasannya apa kan kita belum tahu. Terlepas si terduga pelaku ini adalah influencer parenting. Nah, lagi-lagi kita memang tidak bisa menyamaratakan. Barangkali memang case ini terjadi pada si terduga pelaku ini saja gitu. Baik, saya luruskan juga bahwa tadi yang influencer parenting adalah pemiliknya begitu ya. Namun untuk pengasuhnya ini bukan dari influencer parenting. Tapi jadi artinya apa rekomendasi Anda bagi para orang tua? Mungkin harus berhati-hati untuk memilih daycare begitu. Apa saja yang harus dilakukan orang tua sebelum mantap memasukkan anaknya ke daycare, Mbak Nurul? Baik, pertama memang perlu dipertimbangkan fasilitas dan kurikulum yang diberikan. Ada daycare yang tidak hanya menitipkan anak dari berapa jam aja, tapi sepanjang orang tuanya bekerja. Sehingga orang tua juga perlu memastikan kurikulum yang disediakan, kemudian fasilitas, karena biasanya juga ada daycare yang kemudian bekerja sama dengan dokter tumbuh kembang anak dan juga psikolog anak gitu ya. Ini akan lebih membuat orang tua percaya dan trust gitu ya. Kemudian perlu dicek siapa pemilik dan pengasuhnya, latar belakang pendidikannya, dan juga jarak tempuh antara rumah dan tempat kerja, daycare dan tempat kerja orang tua gitu ya, dan biayanya. Jadi memang semuanya perlu dicek karena saya yakin setiap orang tua yang memilih untuk menitipkan anaknya pasti penuh pertimbangan. Baik, seperti yang Anda sampaikan bahwa banyak juga orang tua yang kemudian bekerja, kemudian harus menitipkan anaknya mau tidak mau, akan tetapi saat ini sepertinya dengan ada kejadian ini mereka akan semakin trust issue begitu ya, akan ada kekhawatiran yang lebih untuk mereka. Apa kira-kira pesan Anda untuk kepada para orang tua ini agar tidak melihat semua daycare ini seperti ini dan kemudian untuk daycare-nya juga untuk bisa kembali meningkatkan begitu kredibilitas dari daycare tersebut, Mbak Nurul? Ya, saya mau pesan pada orang tua gitu ya, bahwa menitipkan anak atau mengasuh anak sendiri itu tidak mengurangi keberhargaan ayah bunda sebagai orang tua. Saya percaya bahwa ini adalah salah satu langkah atau bentuk tanggung jawab dan cinta ayah bunda kepada anaknya. Namun, lagi-lagi sebelum memilih tempat penitipan, pertimbangkan juga dengan matang, baik secara mental dan finansial dari kedua orang tua. Kemudian pastikan untuk memilih tempat penitipan yang paling sesuai dengan kondisi keluarga dan juga kondisi fisik maupun kesehatan anak. Begitu, Mbak. Jadi harapannya ketika itu sudah dipikirkan dengan matang, meskipun memang kejadian seperti ini juga tidak terduga, tapi setidaknya orang tua juga sudah melakukan pencegahan. Pun dengan pemilik daycare gitu ya, jangan lupa pastikan lagi latar belakang dari calon pengasuh. Setidaknya ini adalah tindakan yang paling utama yang bisa dilakukan untuk menghindari kejadian serupa. Oke, baik. Ini ya yang sangat menjadi catatan adalah bagi pemilik daycare untuk kemudian melihat terlebih dahulu sertifikasi dari para pengasuh yang akan melakukan pengasuhan begitu kepada anak-anak yang akan dititipkan di daycare. Terima kasih atas informasi dan juga sudah berbagi pandangannya psikologi keluarga Nurul Kobaria.